Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan yang kita miliki. Semuanya itu kecuali rahmatnya Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, barakah dari Allah. Termasuk hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas karena rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan di Al-Qur'an surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai manusia, sebagai seorang yang beriman, tentu kebahagiaan itu adalah harapan kita semuanya, cita-cita semua manusia. Tetapi perspektif setiap manusia itu berbeda-beda dalam mengapresiasi, dalam memaknai kehidupan kebahagiaan itu. Ada sebagian orang itu yang menyangka bahwa kebahagiaan itu hanya terletak kepada harta benda. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu hanya ada ketika orang itu punya jabatan. Tetapi para jamaah rahimakumullah, ternyata kebahagiaan itu tidak selalu identik, tidak selalu berbanding lurus dengan harta, tidak berbanding lurus dengan jabatan, tidak berbanding lurus dengan hal-hal yang bersifat keduniaan yang lain. Seandainya para jamaah rahimakumullah, kebahagiaan itu berbanding lurus dengan harta, berbanding lurus dengan kekayaan, tentu ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam, itu Qarun, Haman, Fir'aun itu akan lebih berbahagia daripada Nabi Musa. Tetapi ternyata Qarun, Haman, dan Fir'aun itu tidak berbahagia. Nabi Musa alaihissalam itu yang berbahagia. Para jamaah rahimakumullah, kebahagiaan sejati itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman, diberikan hanya kepada orang-orang yang beramal soleh. Sehingga Fir'aun, Qarun, Haman itu seorang kafir, maka tentu tidak akan mengalami sebuah kebahagiaan, tidak bisa merasakan kebahagiaan. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan, min dzakarin, dari laki-laki, wa untha ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman. Syaratnya dia beriman dan beramal soleh tadi, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi Allah menjamin kehidupan yang baik kepada orang-orang yang beramal soleh, kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Para jamaah rahimakumullah, tidak hanya diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia itu, tetapi Allah juga menambah lagi, walanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan aku akan berikan pahala, dan aku akan berikan balasan ajruhum, yaitu pahala bagi mereka itu,
bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang mereka usahakan atau mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, ternyata bahagia itu didapatkan atau kita dapatkan ketika manusia itu man amila solihan, beramal soleh, min dzakar wa untha, laki-laki perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang beramal soleh dan dia itu adalah orang yang beriman. Sehingga di dalam tafsir hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu sebagian ulama menyatakan bahwa kehidupan yang baik itu adalah qanaah. Ketika orang itu menerima dengan rasa cukup dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu. Ibnu Katsir berkata, pengertian kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang termasuk semua lini dalam proses aspek-aspek kehidupan manusia itu. Hadirin rahimakumullah, jadi keimanan dan amal soleh itu adalah sumbernya yang mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kelapangan. Sebaliknya ketika orang-orang itu kemudian tidak beriman atau menyia-nyiakan keimanannya kepada Allah, tidak beramal soleh, maka tentu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang abstrak. Kebahagiaan itu tidak dapat diukur dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan angka, tidak bisa dilihat dengan mata. Maka bahagia itu adalah dirasakan oleh manusia dalam dirinya, sehingga manusia itu menjadi tenang, manusia itu menjadi tentram, dan manusia itu menjadi lapang dalam jiwanya. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du, yaitu surat ke-13 ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati mereka itu menjadi tentram, tenang, bahagia itu bidzikrillah, karena mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, maka hatimu menjadi tentram. Para jamaah rahimakumullah, ketentraman, kebahagiaan itu memang berasal dari hati kita semuanya. Ketika kita ini banyak berzikir kepada Allah, maka itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Hadirin rahimakumullah, seandainya bahagia itu bisa dibeli, tentu orang-orang akan beramai-ramai untuk antri menuju kebahagiaan. Bisa mengorbankan waktunya, bisa mengorbankan tenaganya, bisa mengorbankan malianya, bahkan bisa menukarkan dengan jabatannya. Tetapi bahagia itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beramal soleh dan orang beriman. Dan selalu di dalam hatinya itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi rahmat. Hadirin rahimakumullah, di dalam doanya Rasulullah SAW juga yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami selalu berada di atas agamamu. Sehingga para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang selalu berada di atas kebenaran Allah, selalu beramal soleh dan menjaga imannya, itulah orang-orang yang berbahagia. Itulah kebahagiaan yang sejati yang didapatkan oleh itu. Hadirin rahimakumullah, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 3 ciri orang-orang yang berbahagia itu. Yang pertama adalah ketika diberi nikmat oleh Allah, mereka itu selalu bersyukur kepada Allah. Ini adalah tandanya orang yang berbahagia. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, Allah selalu menekankan kepada kita semuanya bahwa orang yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri, dan orang yang kufur juga untuk dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran surat Al-Luqman surat ke-31 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur itu, syukur itu li nafsi, untuk dirinya sendiri.
Wa man kafara, siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamid, maha terpuji. Sehingga ketika manusia itu terus bersyukur kepada Allah, itulah tandanya orang bahagia, dan syukurnya itu hanya untuk diri sendiri. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, cirinya orang yang berbahagia itu adalah orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Allah. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wa anfus, wal anfus, dengan kekurangan jiwa, wath thamarat, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, ketika orang itu diuji oleh Allah sedikit dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, maka harus tetap bersabar. Dan itulah konsepnya orang-orang yang bergembira tadi, orang-orang yang bahagia tadi. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tetap bersabar, tetap berada dalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang-orang yang berbahagia, para jamaah rahimakumullah, adalah orang-orang yang selalu bertaubat ketika melakukan kesalahan. Setiap manusia itu ada kesalahannya, ada kekurangannya. Di dalam Al-Quran, para jamaah rahimakumullah, ketika manusia itu melakukan kesalahan, maka segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu, apabila mereka itu melakukan fahisyatan, perbuatan fahsya, au dzalamu, atau mendolimi anfusahum, diri mereka sendiri, dzakarullah, maka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera mohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak akan mengulang perbuatan kembali ketika dia mengetahui. Jadi ketika manusia itu melakukan kesalahan, ketika manusia itu mendolimi diri sendiri, yang harus dilakukan adalah segera zikir kepada Allah dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mohon ampun kepada Allah. Seperti halnya yang selalu kita lakukan. Begitu kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang kita ucapkan pertama kali adalah Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Jadi saya astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, astaghfirullah wa atubu ilaik, ya Allah ampuni dosa kami dan kepadamu kami bertobat. Ini kita lakukan setelah selesai sholat. Apalagi di luar sholat, tentu kita banyak kesalahan, banyak dosa, kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus menjaga kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak cucu kita semuanya, selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah, kemudahan oleh Allah, menjadi orang-orang yang terus banyak berzikir kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, dan banyak beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa qurbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya ayuhan nas usikum
wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok ketika kita nanti kembali kepada Allah. Ketika kita nanti liqa Rabbi bertemu dengan Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin makafin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang-orang yang beriman ya Allah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, bapak dan ibu kami. Kasihani mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani aku sejak kecil ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, luruskan hati kami selalu berada di atas kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar itu kelihatan benar bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu kelihatan batil bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menghindari kebatilan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli salat ya Allah. Juga keturunan anak-anak kami ya Allah. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada kami ya Allah, ketinggian budi pekerti, angkatlah kami dengan takwa, baguskanlah kami dengan kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan badan kami, kesehatan pendengaran kami dan kesehatan penglihatan kami. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyani bil hilmi wa akramani bit taqwa wa jamal bil afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa sulfal mukhtalifa wa sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min Palestin wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Yaidukum la'alakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar.